Yuri saat ini? Kenapa kok bisa ada tegang? Yang namanya diawasi pasti. Karena diawasi ya. Pak Yuli RPP-nya udah Padian periksa waktu itu Pak Yuli dan Padian. Nah, cuman ini Pak Yuli ini yang tanda tangan Pak Yuli dulu seharusnya. Padian udah, Pak Yuli belum tanda tangan. Nggak esensi sih ini sebenarnya. Yang esensi itu tujuan pembelajarannya tercapai. Pak Yuli di sini sudah merumuskan tujuan pembelajarannya kan ya? Apa aja Pak Yuli tujuan pembelajarannya? Supaya tahu paham tentang peraturan. Oh ini mata pelajarannya PKN. Pelajarannya tujuannya memahami dan membuat aturan di lingkungan tempat tinggal, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga, sekolah dan masyarakat. Ini tujuan pembelajarannya. Pak Yuli untuk proses pembelajarannya sudah dirancang. Kerja kelompok ya. Di sini menggunakan PJBL ya. Project based learning berarti. PBL problem based learning kalau PBL. Pak Yuli sudah siap untuk melaksanakan? Langsung aja ya. Silakan Pak Yuli. Mulai kegiatan pembelajarannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang merasa ada, tolong berkata hadir. Ya. Siap? Apip Al-Fatih. Hadir Pak. Hadir. Aidatul Fauja. Fadila. Ada? Hadir. Anggun Rizkia. Anggun, kita ke pembelajaran supaya kita semangat. Mari semuanya berdiri dulu. Yuk, kita ice breaking dulu supaya semangat. Ya. Siap? Tepuk semangat baru. Jangan bang. Ding ding ding. Dum dum dum. Jangan bang. Ding ding ding. Dum dum dum. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini pelajaran apa? Oke, silakan dibuka buku PKN-nya. Ya, untuk materi silakan dibuka bukunya. Nanti Bapak sediakan video. Lihat video ke depan. Hari ini materinya tentang peraturan. Silakan diperhatikan. Diperhatikan dulu ya. Sobat belajar, dalam buku penggerak Pancasila kelas 1 kali ini, kita akan belajar 2 video pembelajaran, yaitu video pembelajaran aturan dan video pembelajaran lagu Garuda Pancasila. Yuk, kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita belajar video pembelajaran dengan materi aturan di rumah dan di sekolah. Yuk, kita belajar bersama-sama. Sobat belajar, aturan adalah ketentuan untuk mengatur sesuatu boleh dilakukan atau tidak.
Aturan bersifat memaksa kita untuk tertib dan disiplin. Aturan tidak boleh dilanggar dan melanggar aturan akan mendapat sanksi. Setiap tempat memiliki aturan-aturan di setiap tempat harus dihormati. Kali ini kita belajar 2 aturan yaitu 1. Aturan di rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita melakukan kegiatan sehari-hari. Adanya aturan di rumah akan membuat kehidupan keluarga tenang dan nyaman. Berikut ini adalah beberapa contohnya, antara lain, setiap hari harus bangun pagi. Lalu merapikan tempat tidur sendiri. Kemudian menyapu lantai kamar. Setelah selesai segera mandi pagi. Memakai seragam dan sarapan. Sebelum berangkat sekolah, berpamitan kepada ayah dan ibu. Sepulang sekolah tidak boleh kemana-mana, langsung pulang. Tadi sudah mempelajari tentang aturan. Apa itu aturan? Apa? Isim? Apa aturan? Siapa yang bisa menjawab tentang aturan? Dibuka lagi bukunya aturan. Apa aturan? Sesuatu yang harus ya, untuk kali ini di sini ada lembar diskusi ya. Kalian nanti ditempel, diklarifikasi nih, mana yang termasuk aturan di rumah, mana yang termasuk aturan di sekolah ya. Tadi aturan di rumah apa aja? Aturan di rumah menyapu, bangun pagi, membereskan kamar, sikat gigi, mandi. Kalau di sekolah tadi apa? Ya, upacara bendera, terus sembarangan, terus apa lagi? Harus piket ya, yang piket harus datang lebih awal. Silakan dilihat sama kelompoknya ya, perhatikan dulu ke depan ya, perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Bapak akan memberikan gambarnya, penjelasannya. Perhatikan. Yang pertama, ini gambar apa? Ayo. Seragam. Ini apa? Yasin, perhatikan. Ini mainan bergerakan. Ini apa? Berebut mainan bersama adik. Ini berantem sama teman sekelasnya atau kakak kelas. Ini apa? Ya, kamar yang berantakan. Benar, ini ini membuang sembarangan. Dan ini membuang sampah pada tempatnya. Yang ini bangun tidur, membereskan. Perhatikan, ini kelas, ini Pak, ngisinya bagaimana Pak? Kumaha kesini ya Pak? Nah, perhatikan cara ngisinya. Nah, di situ ada kolom, 4 kolom. Contoh aturan di sekolah. Terus sikap yang tidak menaati peraturan sekolah. Terus contoh aturan di rumah.
Yang ini sikap yang tidak mentaati peraturan di rumah. Gambar yang tadi kalian potong, digunting, dilem, terus pilih mana yang sesuai aturan. Ya, ditempel di situ. Kan ada di sini. Potong dulu, digunting di sini. Ada lambang gunting kan? Ya, lambang gunting. Kalian foto di sini. Misalkan yang tadi yang pertama gambarnya apa? Berseragam. Kalian gunting terus tempel di mana nih? Apakah contoh aturan di sekolah? Apakah sikap yang tidak menaati kalau berseragam? Udah ngerti? Nah, silakan dikerjakan. Ya, awas, hati-hati. Hati-hati, dibagi tugasnya. Bagian yang menggunting siapa? Yang melem siapa? Yang nempel siapa? Yang ngasih nama kelompok siapa? Ya, itu ada 4. Tulis dulu nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya ditulis dulu. Ya, yang rapi, nama lengkap. Awas kena gunting, pelan-pelan. Ya, guntingin dulu semua, guntingin dulu, gunting. Nah, kasih ke temennya, harus kerjasama. Tidak boleh diam ya, harus kerjasama, semuanya harus dibantu. Awasan, jangan guntingkan. Guntingnya mana guntingnya? Ya, pelan-pelan, ya. Rapi. Ya, bisa tak? Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, Rey. Sampahnya disimpan di atas meja, nanti kamu buang ke tempat sampah. Nah, tulis kelas berapa? 4D, ya. Oke. Ya, bagi-bagi tugas ya. Ada yang nempel, ada yang nulis kelompoknya. Nanti siapa yang kalian? Ayo, semuanya. Ya. Iya semuanya ditulis, digunting semuanya digunting. Gunting mesti tempel ke situ. Nah, digunting, hati-hati diguntingnya ya. Nah, awas. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Diguntingnya hati-hati, takut kena tangan ya. Apa-apa kan juga ya, tapi lucunya takut nggak muat nih. Kemana nih? Nih, seragam ini kemana sini? Ya, gitu. Gambarnya boleh diperkecil ya, takut tidak muat nanti di kolomnya. Oke, udah selesai semua? Coba kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Nah, oke,
Bisa baca? Nanti buat teman yang lain begini ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok hasil tugas PKN. Ya, bisa tempat ngomong. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pelajaran PKN dan tentang di rumah. Tuh hafalin yang lainnya. Silakan dibacakan. Sini begini nih, baca ini. Begini nih nanti biar teman-teman yang tahu. Aturan di sekolah. Yang pertama gambar lisan apa kelompok 1? Upacara. Bener gak? Benar. Yang kedua apa salah? Berpakaian rapi atau berseragam yang rapi. Kalau Senin apa pakaian apa? Merah putih. Sesuai peraturan yang sekolah. Yang pramuka hari apa? Batik. Yang kedua San, sikap yang apa aja? Ribut dengan temannya nggak boleh ribut, nggak boleh bully, ya. Yang kedua, tidak boleh menyontek. Oh, sikap yang tidak boleh di sekolah. Terus yang di rumah, itu. Wah, di rumah membantu orang tua. Yang tua membereskan tempat tidurnya. Kalau habis tidur kamu beresin enggak? Oh, benar, bagus. Terus bacain sikap yang tidak apa? Nah, berantakan mainan. Siapa yang suka begitu? Nah, terus betul. Ya, tidak membereskan tempat tidur. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Oke, maju. Bawa ininya. Ya. Udah ya. Bacain ke. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan aturan. Oke, bacain hasil kamu temennya. Oke, membuang sampah pada tempatnya, benar. Nah, jadi kamu kalau jajan, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan taruh di kolong meja. Yang kedua apa sih? Mengikuti upacara bendera. Terus pinggirnya apa? Berantem. Apa lagi? Menyontek. Sama. Dan di rumah. Oke, harus membereskan tempat tidur tadi. Terus membantu ibu menyapu, ayah bantu ya. Yang tidak berebutan mainan sama adiknya. Kamu kalau punya adik, kamu ngalah ya sebagai kakak. Kalau adiknya pengen mainan kamu ngalah sebagai kakak yang udah gede. Ngalah. Pulang jangan ribut. Ya, jangan suka jahilin adik. Nah, jangan suka berantem. Terus berhasil. Ya, tidak membereskan tempat tidur. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir semua. Oke.
Tadi kita bicara tentang aturan. Aturan itu apa? Oke, sesuatu yang harus dilakukan. Sanksinya apa? Akan mendapatkan hukuman, ya. Jadi kamu di sekolah tidak boleh melanggar aturan. Aturan di sekolah sudah dibuat oleh sekolah. Ya. Apa aturannya tiap hari Senin? Upacara bendera. Pakai seragam apa? Merah putih. Selasa apa? Rabu. Olahraga. Kamis. Jumat. Nah, aturan di sekolah itu juga memiliki manfaat buat kamu, ya, supaya kamu tertib, ya. Sama di rumah juga aturan, nah, yang harus kamu taati. Penting itu aturan di dalam hidup kamu supaya kamu disiplin, tertib. Ya. Kira-kira kamu mau nggak aturan hari Senin buat upacara jam berapa upacara? 7. Kamu datang ke sekolah jam 8, terus pakai pakaian pramuka. Kira-kira mau nggak? Mau. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak taat aturan. Ya, bangun pagi, sholat subuh, terus sarapan, pakai seragam, berangkat ke sekolah. Aturan di sekolah juga ada aturan, tidak boleh membuang, tidak boleh membuli. Bahaya membuli sekarang. Nah, apabila teman kamu bully, kamu ledek orang itu sakit hati, dendam, ya kan? Goreng amat sih. Nah, dendam nanti dia ke kamu. Bahaya. Ingat kejadian, ya. Banyak kejadian yang sekarang yang di televisi gara-gara bully. Ada yang pondok pesantrennya dibakar, ada yang dibom sekolahnya, ya kan? Ya. Ada yang gantung diri gara-gara bully. Jangan suka membuli, apalagi mengolok-olokkan nama orang tua. Suka begitu? Suka. Berarti kamu sekarang tidak boleh begitu lagi. Ya. Coba bayangin. Membuli itu bahayanya bukan ke kamu, ke masyarakat yang lain. Teman kamu bully orang tuanya, kamu bully dirinya, terus sakit hati, dendam. Wah, nanti di jalan kamu naik motor ditabrak. Bisa kan? Bisa. Kalau orang udah sakit, makanya jaga omong. Nah, tuh di rumah sama ada aturan. Bangun pagi terus membereskan tempat tidur, apalagi adik, dia pasti suka gosok gigi, ya. Membantu orang tua, ibu nyapu, cuci piring, masak tak? Nah, suka ya? Ya. Jadi Bapak harap setelah mengikuti pelajaran ini kamu tahu aturan dan taat kepada aturan. Harus taat kepada aturan. Di agama kita juga ada aturan. Tadi sholat ada aturannya, ada? Mengaji ada aturannya? Ada tajwidnya, itu aturannya yang harus dibaca dengung-dengung, yang baca izhar. Belajar kan di pengajian? Nah, belajar tajwid. Itu ada aturannya juga. Sebelum ngaji ada aturannya, harus apa? Wudu. Itu aturan. Sebelum sholat harus ada wudu. Sholat juga ada aturannya. Ruku dulu, sujud dulu.
Ruku dulu. Nggak boleh langsung. Dulu. Aturan. Berbeda dengan sholat jenazah, ada sujudnya nggak? Tidak. Nah, itu ada aturan-aturannya. Ya. Iya. Bapak harap setelah belajar ini kalian paham tentang aturan dan mentaati aturan. Ya. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, silakan dipimpin doa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Yuli, sudah selesai Alhamdulillah Pak. kegiatan pembelajarannya. Dengan kurang malah. Udah disetting padahal. Ada di setting ya Pak. Kekurangannya apa aja Pak Yuli? Kalau Pak Yuli boleh sharing. Tadi masalah suka doa ya saran. Doa Nggak menyampaikan tujuan pembelajaran yang disampaikan itu di kegiatan pembuka ya. Supaya Terus nggak begitu esensi sebenarnya kalau untuk itu. Untuk kegiatan intinya gimana? Sudah tersampaikan semua menurut Pak Yuli. Nah dari kegiatan inti tersebut menurut Pak Yuli tujuan pembelajarannya tercapai nggak? kalau tadi setelah direfleksi, alhamdulillah Pak. Tercapai ya? 99%. Oh ya. Dari mana tuh Pak Yuli memastikan itu sudah tercapai? Dari yang pertama LKPD, kedua dari Siswa ditanya, mereka bisa menjawab ya. Dari kegiatan ini, pembelajaran ini, persentase keberhasilan Pak Yuli berapa persen? 85% ya. Kemudian Pak Yuli, kegiatan pembelajaran ini 85% itu termasuk baik ya, hampir ke sangat baik. Pak Yuli, kelebihan yang Pak Yuli rasa nih dari kegiatan pembelajaran ini, langkah-langkahnya apa? Menurut saya sih yang pertama untuk saling kerjasama ya, terus juga mandiri, terus interaksi tanya jawab Bagus ya. bagus anak-anak. Terus saya sih Kelebihan itu optimis lah Pak Yuli bisa mengelola kelas ini dengan baik ya. insya Allah Setiap pembelajaran bisa melakukan interaksi yang kelebihan tadi Pak Yuli sebutkan bisa terrealisasi pada semua kegiatan pembelajaran. Oke, baik Pak Yuli, kalau misalkan seperti itu, rencana ke depan Pak Yuli nih bagaimana nih untuk supaya bisa lebih baik lagi siswa-siswinya? sesuai menurut saya supaya lebih baik lagi anak-anak harus tahu tentang aturan yang sudah sampai tadi, terus disiplin terutama oke, terus pelajaran juga susah ini kan organisasinya karena kan beda Pak. Ini ya makanya nih saya di blend nih semua di blend anak-anaknya, jadi yang nggak bisa baca dikemukin sama yang udah agak pinter lah gitu Pak, supaya jangan ada stuck gitu. Jadi bisa saling membantu Ya. ya. Kemudian Pak Yuli, dari kegiatan pembelajaran tadi, kemudian kelebihannya juga sudah Pak Yuli
sebutkan ke depan. Pak Yuli juga sudah menyebutkan tadi rencana ke depannya akan melakukan apa. Nah, di sini ada catatan Pak Dian, sama seperti yang Pak Yuli tadi ungkapkan di awal, ada beberapa catatan. Mungkin di kegiatan pembuka, kegiatan awal ada yang tidak terlaksana dengan sesuai apa yang direncanakan. Itu manusiawi lah, karena kita mungkin karena ada kepala sekolah masuk merasa dinilai, jadi apa yang sudah direncanakan hilang gitu ya. Iya. Wajar lah itu. Kemudian Pak Dian juga memperhatikan tadi kegiatan pembelajarannya. Memang karena mungkin ada orang asing, siswa-siswi juga kelihatan pada kayak tegang gitu, nggak ceria seperti biasa. Kalau misalkan belajar dengan Pak Yuli ya, kalau misalkan saya lewat kan kelihatan di jendela mereka antusias gitu kalau belajar dengan Pak Yuli. Mungkin karena sekarang ada kepala sekolah, mereka jadi takut atau pada sebenarnya sih nggak usah takut ya. Iya, udah bilang itu. Ya mungkin evaluasinya seperti itu Pak Yuli, kedepannya mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Kelebihan dan kekurangannya bisa diperbaiki sama Pak Yuli. Kelebihannya nanti bisa Pak Yuli explore lagi supaya lebih bagus. Oke Pak Yuli, terima kasih, tetap semangat ya Pak Yuli. Ya.